balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masuk ke subbab terakhir, subbab ketiga, ngomongin common size pada balance sheet atau laporan laba rugi. Nah, kita udah pahami mengenai apa itu common size, di mana kita ngomongin komposisi atau proporsi. Nah, cara ngitungnya sedikit berbeda sama yang neraca. Kalau neraca itu kan dibagikan dengan total aktiva, total kewajiban, total modal, atau apapun itu. Nah, karena pada laba rugi ini kan kita nggak ada total kan, tidak ada total akhir istilahnya, tapi yang ada adalah penjualan. Nah, maka ketika ngomongin pada balance sheet ini atau laporan laba rugi, untuk menghitung elemennya atau common size-nya itu adalah elemen laba rugi dibagi dengan total penjualan bersih. Jadi yang paling atas itu total penjualan dikalikan dengan 100%. Jadi kalau tadi yang 100% yang di neraca itu 100%-nya di bawah, ini dibalik yang 100% di atas. Komponen yang pertama yaitu penjualan bersih. Nah, misalnya di sini ada laporan laba rugi, ada penjualan, HPP, laba kotor, biaya administrasi dan umum, penjualan, laba usaha, biaya bunga, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba setelah pajak. Nah, jadi penjualan ini kita buat harga pendapatannya atau penjualan bersihnya ini adalah 40.000. Dibuat prosentasenya adalah 100%. Maka HPP-nya tinggal 12.000 dibagikan dengan 40.000, ketemunya 30%. Mungkin teman-teman akan bertanya, loh ini kok nggak minus, padahal pada laba HPP ini kan ada tanda kurung yang artinya negatif. Nah, ketika mencari prosentase ini abaikan terkait dengan negatifnya. Ini kan saya beri negatif atau tanda kurung ini biar teman-teman lebih paham lagi bahwa pada laporan laba rugi ini penjualan itu dikurangi HPP biar ketemu laba kotor. Tapi untuk persentase cukup 12.000 dibagi dengan 40.000 dikalikan dengan 100%. Maka ketemunya seperti ini. Untuk penjualan 100%, HPP-nya 30%, ketemu laba kotor. Laba kotornya ternyata 70%, ada biaya administrasi umum, ada biaya penjualan, laba usaha, biaya bunga sebelum pajak, penghasilan, laba setelah pajak. Jadi, laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan dari laporan laba rugi ini adalah 27,2% jika dibandingkan dengan penjualannya 40.000. Lalu apa yang bisa diambil kesimpulan atau kita analisis? Yang pertama, komponen biaya yang paling besar adalah dari segi harga pokok penjualan, yaitu sebesar 30% di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa biaya terbesar itu adalah bahan baku, biaya yang digunakan untuk membuat barang tersebut ternyata 30% sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau misalnya dari sini mungkin perusahaan bisa mempertimbangkan kira-kira bisa nggak ya ngecilin HPP-nya, karena HPP-nya istilahnya lumayan lah, walaupun tidak besar banget kalau dibandingkan dengan yang lain mungkin. Nah, mungkin bisa dikecilkan agar menekan HPP lebih kecil. Nah, untuk melihat apakah 30% ini wajar atau enggak, sebenarnya kita bandingkan dengan common base, yaitu yang ada di industri. Cuma fokus di sini adalah saya pengen teman-teman lebih bisa menganalisis dulu sebelum menganalisis secara luas. Kita fokus ke perusahaan kita sendiri. Yang kedua, total persentase biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan HPP, yaitu 31%. Kok bisa 31 dapat dari mana? Jadi kalau teman-teman bandingkan di sini HPP-nya kan 30%, tapi biaya administrasi umum sama biaya penjualan kalau dijumlah 17% tambah 14% ketemunya adalah 31%. Yang artinya antara biaya sama HPP itu gedean biaya walaupun hanya 1%. Sehingga mungkin perusahaan bisa mempertimbangkan gimana caranya menekan biaya supaya tidak lebih tinggi daripada HPP, mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir adalah dari sekian banyak penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan itu mendapatkan keuntungan sebesar 27,2% dari total penjualannya. Tapi harus diingat, 27,2% ini tidak dibagikan semua kepada investor, tapi ada sebagian yang ditahan untuk laba, yang ditahan untuk bagian modal sendiri atau modal internal. Nah, ini nanti teman-teman bisa sambungkan dengan bagian yang ekuitas tadi, yang kita di bagian modal bahwa mengatakan bahwa sebagian besar modal itu modal internal berasal dari modal sendiri. Nah, berarti laba bersih 27,20% ini bukan sebagiannya akan dialokasikan pada modal sendiri untuk kegiatan operasional perusahaan. Karena sebagian dari hasil dari modal sendiri itu berasal dari laba yang ditahan. Gitu.
gitu. Jadi begitulah cara menganalisis terkait dengan common size, terutama di laba rugi, neraca, dan semuanya. Nanti kalau teman-teman ada yang masih bingung, silahkan tanyakan langsung. Terus nanti kalau misalnya ini coba teman-teman lakukan analisis sendiri mengenai common size ini, karena sebenarnya analisis common size ini kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya kita katakan komparatif, langsung trend, ini lebih mudah karena hanya membandingkan pada tahun tersebut gitu. Oke, sampai di sini untuk chapter kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.